Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang network file system, ya, di mana network file system atau NFS ini digunakan untuk mensinkronkan sebuah direktori dari satu server ke server lainnya, gitu ya, atau satu host ke host lainnya. Nah, pada kali ini mungkin kita percobaan ya membuat sebuah direktori yang ada di home yang khusus kita share ke host yang lain gitu ya. Nah, pre-requirement-nya di sini kita harus mempunyai dua server ya. Di sini ada server 1, ini yang saat ini aktif ya. Kemudian server 1 ini saya jadikan server time juga gitu. Jadi mungkin nanti saya buatkan video khusus untuk membuat time server. Di sini kita akan langsung ke NFS-nya, gitu ya. Kenapa perlu ada time server? Karena untuk mensinkronkan waktu. Nah, memang di sini kita dalam satu VM, maksudnya 2 VM dalam satu host fisik, sehingga time-nya pasti sama ya. Tapi dalam prakteknya, ketika kita membuat beberapa host ya, untuk dijadikan NFS ini yang berbeda fisik, itu kemungkinan ada perbedaan waktu. Nah, untuk menjaga supaya data atau file yang ada di dalamnya itu dia konsisten ya, maka kita perlu mensinkronkan semua waktu yang ada gitu ya. Gitu, oke. Requirement-nya yang pertama tadi sudah ada 2 buah host, kemudian host ini satu sama lain harus saling bisa ping ya, yang mana IP yang digunakan untuk ping ini ya IP yang nanti dijadikan sebagai mount point ya, mount point atau address point URL yang digunakan untuk memanggil NFS-nya nanti ya, service-nya. Nah, di sini server 1 ini IP-nya 192.168.100.1 dan server 2 192.168.100.2. Kita coba dulu ping ya, kita ping 192.168.100.1 ini adalah IP server 1 sendiri. Kemudian IP server 2. Oke. Jadi antara server 1 dan server 2 ini sudah terhubung. Gitu ya. Kemudian kita lihat dulu di server 2. Ya, kita perhatikan di sini sistem clock synchronize-nya yes, berarti artinya sudah tersinkronis ya waktu antara server 1 dengan server 2. Itu NTP service aktif. Gimana kita tahu kalau synchronize-nya itu dengan server 1? Kita coba cek ya. Time.ctl time sync min status. Ya. Di sini server 1 ada IP-nya, sudah dapat poll intervalnya setiap 4 menit. Jadi setiap 4 menit 16 second dia akan melakukan sinkronisasi ya. Kalau ada perubahan selisih jam, mungkin masih di skala millisecond atau di second ya. Kita nggak bisa merasakannya, tapi untuk sistem itu akan sangat berdampak sehingga dia akan terus synchronize. Di sini intervalnya 4 menit 16 detik gitu ya, dan status-status yang lainnya. Oke, ini saya clear dulu ya. Karena tadi di server 1 sudah bisa ping server 2, artinya server 2 juga harusnya sudah bisa ping server 1. Oke. Nah, requirement-nya sudah. Berarti kita langsung install paket-paket yang dibutuhkan. Kita ke server 1. Server 1 mana? Oke, saya clear dulu. Oke, kita langsung install paketnya sudo apt, kemudian perintah install.
yang diinstal adalah nfs min kernel min server ya, nfs kernel min server. Nah, ini adalah paket yang digunakan untuk nfs servernya. Yes, kita tunggu sebentar untuk instalasinya. Ini lamanya tergantung ukuran VM ya. Kalau kalian membuat VM-nya 2 prosesor, akan lebih cepat ya, sama internetnya. Karena ini saya menggunakan 1 prosesor, maka ini agak sedikit lebih lambat. Oke, sebentar lagi selesai. Ya, sudah selesai. Selanjutnya, kita membuat dulu direktori yang nantinya akan kita jadikan sebagai mount point ya, mounting point dari NFS ya. Mounting point-nya ini akan kita taruh di mana gitu. Nah, nanti direktori ini yang nantinya digunakan untuk share bersama-sama gitu ya. Oke, kita membuat misalkan perintahnya mkdir ya. Mkdir itu mkdir alias membuat direktori. Kita buat di /home, langsung saja ya, misalkan /home/ nfs underscore share, gini aja ya. Ini adalah direktori yang akan kita gunakan bersama. Enter. Oke, sudah. Kemudian kita lihat dulu ls min lah /home nfs underscore share. Oke, ini kosong ya, dan permission dia root, nggak masalah. Kemudian kita membuat konfigurasi yang menyatakan bahwa direktori /home/nfs /nfs share ini yang akan di-share ya. Oke, konfigurasinya ada di perintahnya sudo ya, nano untuk mengedit file, kemudian ada di etc export, enter. Nah, ini ada example ya, contoh-contohnya ya, direktori yang akan kita share gitu ya. Nah, di sini ada example untuk NFS versi 2 dan NFS versi 3, terus ada NFS versi 4 gitu ya. Kita sebenarnya ini sama aja ya. Kita menggunakan yang versi 3 biasanya. Saya belum terbiasa menggunakan versi 4 ya. Perbedaannya nanti bagaimana, khawatirnya ada yang saya belum bisa jelaskan dengan detail. Nanti di video lain kita buat untuk versi 4 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita bisa melihat untuk versi 3 ya. Kita di sini aja biar kelihatan bahwa ini adalah untuk versi 3. Oke. Pertama, kita membuat pernyataan direktori mana yang akan kita share. Tadi kan kita membuat direktorinya itu di /home/nfs underscore share ya. Ini adalah direktori yang akan kita share. Oke. Ya nggak lurus nggak apa-apa sih. Pokoknya ada jedanya ya. Oke. Kemudian habis itu, ini hostname-nya. Hostname ini bisa berupa IP, bisa berupa domain gitu ya. Atau kalau kalian membuat daftar hostname di /etc/host, maka itu bisa digunakan juga ya. Mungkin kalau kalian pernah belajar naming di sistem terdistribusi, ada namanya flat naming ya. Kalian salah satu contohnya adalah hostname ya, etc/hostname. Oke, kita langsung menggunakan IP saja biar lebih jelas. IP dari mana
yang akan mengakses gitu. Jadi network berapa yang boleh mengakses directory share NFS kita. Jadi yang dimasukkan di sini bisa network address, bisa juga host address ya. Oke, langsung saja saya masukkan network address saja 192.168.100/24. Oke, jadi dengan demikian maka setiap host yang IP-nya terhubung dengan server 1 ini menggunakan network 192.168.100.0, dia akan bisa memanggil NFS ini. Nah, kemudian ada opsionalnya, ya, ada apa aja? Yang pertama RW. RW ini artinya read write ya, sehingga setiap host yang memonting NFS share ini, dia punya hak untuk read, membaca, dan juga write, menulis. Jadi dia bisa mengedit filenya, seperti itu. Bisa menambahkan file baru dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian beberapa hal yang penting lagi itu ada root squash ya, root squash. Kemudian saya di sini defaultnya root squash itu aktif. Saya kalau supaya nggak aktif kasih no root squash gitu ya. Jadi no root squash itu apa? Jadi no root squash itu apabila di client itu sebelum no root squash-nya dulu ya. Apabila di NFS client nanti dia membuat file atau directory atau subdirectory ya, maksudnya subdirectory yang memiliki user owner ya, ownernya itu adalah root. Kalau root squash-nya diaktifkan, maka dia akan diset menjadi non-root, yaitu user yang guest user ya, biasanya gitu, menggunakan guest user. Jadi membuat file dengan usernya root itu tidak diperbolehkan, intinya itu. Nah, kalau no root squash berarti kebalikannya, ya, root squash-nya dinegasikan, berarti diperbolehkan membuat file atau directory yang ownernya yaitu root gitu. Kemudian yang lain mungkin ada subtree check gitu ya, itu kalau dia di bawah itu ada subtree check. Artinya itu kalau diaktifkan subtree check berarti dia bisa ngetrace subfolder di bawahnya gitu. Ya, dia bisa ngetrace subfolder. Kalau tidak diaktifkan atau no subtree check, berarti dia hanya bisa di folder itu saja. Gitu ya. Nah, ini saya rasa cukup ini dulu untuk permulaan. Kalau banyak-banyak nanti bingung artinya apa. Jadi di sini intinya nanti server 2 sudah bisa membuat file atau mengedit file ya. Intinya seperti itu. Oke, kita simpan. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke. Kemudian setelah sudah dibuat, kita tinggal restart servisnya. Systemctl, restart, NFS min server. Oh iya, saya salah, kurang sudo. Nah, tapi Ubuntu baik ya, dia tahu kalau saya seharusnya pakai sudo. Dia ngasih tahu, kemudian saya disuruh memasukkan password. Authentication complete. Oke, harusnya tadi pakai sudo ya, sudo systemctl. Nah, sampai sini berarti kita sudah memiliki NFS server ya, yang siap untuk dimonting. Sekarang tinggal kita coba di NFS kliennya seperti apa, gitu ya. Oke, kita pindah ke NFS client. Ya, di server 2. Gitu ya. Oke, di server 2 apa yang perlu kita install?
sudo apt install, kemudian nfs min common. Oke. Daniel. Oke, kita install dulu, yes. Kita tunggu sampai selesai. Kalau ini lebih cepat ya daripada servernya ya. Sebentar lagi selesai processing triggers untuk library-nya. Nah, selesai. Oke. Sudah, kemudian untuk mounting ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa mounting secara langsung ya. Sebentar sebelum kita akan mounting, kita lihat ini dulu df spasi minha. Kita lihat susunan direktori yang dimounting ya. Nah, kita bisa perhatikan bagian mana kursor saya nggak kelihatan ya kalau di sini ya. Oke, kita bisa perhatikan ya, itu ada slash yang kita perhatikan itu ada slash atau root ya, kemudian slash dev, slash run, slash dev shm runlog, itu mungkin kalian abaikan nggak masalah. Tapi yang kita pastikan di sini adalah tidak ada NFS di sini ya, tidak ada NFS. Nah, kemudian untuk mount kita bisa gunakan perintah mount spasi min t, kemudian alamat IP-nya 192.168.100.1 gitu ya. Kemudian mounting point home nfs share ya, kayak gitu. Kemudian kita mau dipasang ini di mana? Misalkan kalau kita mau membuat direktori yang khusus dijadikan NFS client, ya kita tinggal membuatnya. Tapi kalau enggak, kita bisa menyamakan saja gitu ya. Nah, seharusnya kita punya folder yang sama dulu. Ini akan menghasilkan error, ya sepertinya ya. Error karena apa? Di server 2 ini belum ada folder NFS share-nya. Kita coba lihat. Oh, only root sudo. Saya sering lupa sudo ya. Nah ini. Ya, jadi masalahnya adalah NFS share-nya tidak ada. Kita coba membuat dulu sudo /home/nfs share. Oh kok sudo /home macdir, maaf. Oke. Nah, sudah ada macdir /home/nfs share. Kemudian kita cek dulu ya. Nah, ini sudah ada ownernya root ya. Sekarang kita coba mounting. Tadi mountingnya mana? Tinggal arah ke atas ya. Oh ini. Kita mount. Sebentar. Home NFS share kanban in ini ada sedikit masalah ya. Oke, coba kita gunakan ke MNT. Harusnya itu kita sudah membuat NFS underscore share itu sudah kebaca harusnya. /home/nfs underscore share. Coba saya akan coba analisa dulu. Ini ada masalah. Setelah ketemu masalahnya, saya akan lanjutkan lagi ya.